Shalom Bapak Ibu semua, banyak orang yang bertanya kepada saya tentang Lucifer atau bintang timur. Dan tidak sedikit orang Kristen juga bingung dengan istilah bintang timur. Yang satu ditujukan kepada iblis atau Lucifer, dan bintang timur yang lain ditujukan kepada Yesus. Nah, kalau kita baca di dalam Yesaya 14 ayat 12, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Di Wahyu 22 ayat 16, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Di Yesaya 14 ayat 12, bintang timur itu merujuk kepada Satan atau iblis. Dan banyak orang Kristen menyebutkan hal itu adalah Lucifer. Sementara di dalam Wahyu 22 ayat 16, bintang timur itu merujuk kepada Yesus. Kalau begitu, Yesus itu iblis atau Lucifer dong Pak Jul. Dan tidak sedikit orang Islam juga mengatakan hal yang sama Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu mari kita belajar dan melihat sisi tekstualnya, apakah ini merujuk kepada pribadi yang sama atau pribadi yang berbeda. Banyak orang Kristen termasuk akademisi Kristen mengatakan bahwa nama iblis adalah Lucifer. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tidak ada kata Lucifer di dalam teks Ibrani maupun Yunani yang ada di dalam Alkitab kita. Lucifer itu diadopsi dari bahasa Latin yang kemudian digunakan di dalam Alkitab King James Version. Nah, kalau kita baca di dalam Yesaya 14 ayat 12 versi King James Version, perhatikan di sana, oh Lucifer. Nah, kita akan lihat apakah Lucifer ini adalah proper name atau tidak Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita akan dibantu oleh literatur ini. Nah, kita akan membandingkan teks Masoret dengan Septuagint. Di dalam Masoret teks dituliskan Hillel, sementara di dalam bahasa Yunaninya adalah Eosporos. Jadi, dari sini saja kita tahu bahwa Lucifer itu bukan proper name. Jadi, jangan katakan lagi Lucifer adalah nama iblis Bapak Ibu. Jadi, terjemahan Alkitab yang menuliskan Lucifer sebagai nama iblis, itu merupakan terjemahan yang kurang tepat. Dan orang Kristen yang mengatakan bahwa Lucifer itu adalah nama iblis juga tidak tepat. Nah, untuk itulah Bapak Ibu saya sangat menyarankan sekali kepada Bapak Ibu semua sesuai dengan moto channel ini. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Di mana lagi kata Eosporos itu bisa kita temukan di dalam Perjanjian Lama? Itu bisa kita temukan di dalam kitab Ayub 3 ayat 9. Nah, kalau kita lihat di dalam Ayub 3 ayat 9, tidak ada kata bintang timur atau bintang fajar di sana, tetapi hanya fajar saja. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap, biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang, dan janganlah ia melihat merekahnya fajar. Tetapi kalau kita lihat di dalam teks Septuagintnya, kita bisa lihat di sana ada kata Eosporos yang artinya bintang fajar. Jadi kalau kita terjemahkan Ayub 3 ayat 9 ini Bapak Ibu, maka artinya menjadi semoga bintang di malam itu menjadi gelap, semoga tetap begitu dan tidak menjadi terang, dan semoga dia tidak melihat bintang fajar terbit. Nah, kembali ke dalam pembahasan kita menurut Yesaya 14 ayat 12 tadi. Jadi, Eosporos bukanlah nama pribadi, tetapi itu adalah bintang fajar yang sama dengan kata Ibrani Hillel. Nah, bagaimana dengan Wahyu 22 ayat 16? Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Di dalam Wahyu 22 ayat 16, perhatikan di sana ada dua bentuk kata baku yang muncul di sana. Yang pertama adalah Aster, yang kedua adalah Prinos. Jadi bintang timur di dalam Wahyu 22 ayat 16 itu adalah Aster Prinos. Jadi dengan melihat sisi tekstual antara Yesaya 14 ayat 12 dengan Wahyu 22 ayat 16 itu sudah berbeda. Bintang timur yang disebutkan di dalam Yesaya 14 ayat 12 memiliki bentuk kata baku Eosporos. Sementara bintang timur di dalam Wahyu 22 ayat 16 itu bentuk kata bakunya adalah Aster Prinos. Jadi dua bentuk kata baku yang berbeda diterjemahkan menjadi kata yang sama, yaitu bintang timur. Dan inilah yang selalu saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, bahwa tidak ada terjemahan Alkitab yang sempurna. Nah, kalau Bapak Ibu yang hanya mengandalkan terjemahan Alkitab saja, tanpa melihat sisi tekstualnya, kemungkinan besar akan salah memahami isi Alkitab. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang dari Islam yang menyampaikan bahwa bintang timur itu adalah Lucifer, sementara Yesus sendiri mengatakan bahwa ia sendiri adalah bintang timur, maka dengan begitu Yesus itu adalah Lucifer, itu menjadi bukti bahwa mereka hanya mengandalkan terjemahan saja, bukan melihat sisi tekstualnya. Dan saya berharap juga Bapak Ibu yang dari Kristen, jangan sampai hanya mengandalkan terjemahan, kemudian mengajarkannya kepada banyak orang. Jadi pelajaran hari ini kita bisa melihat, dua bentuk kata baku yang berbeda diterjemahkan menjadi satu kata yang sama, membuat orang memahami bahwa Yesus itu adalah Lucifer, karena hanya mengandalkan kata yang sama yaitu bintang timur. Padahal kalau kita sudah lihat dalam sisi tekstualnya, sangat berbeda sekali Bapak Ibu. Yesaya 14 ayat 12, Eosporos, sementara Wahyu 22 ayat 16 itu adalah Aster Prinos. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat, menambah pengetahuan dan wawasan kita semua.
di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan yang benar. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.